Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana di kabar? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang energi di sekitarmu yang tidak kamu sadari atau tidak kamu tahu ya, ibaratnya gitu. Tidak kamu sadari deh, intinya kayak gitu ya. Mungkin aja ada energi yang aneh-aneh atau mungkin yang bagus-bagus tapi kamu nggak sadar gitu. Oke, kita lihat aja di sini ya. Seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Garnet, file 1, file 2 ada Apricot Agate, file ketiga ada Tiger Eye. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp nanti yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 1 yaitu Garnet, kita lihat kira-kira energi apa nih yang ada di sekitar kamu. Oke, di sini ada Queen of Cups, ada Three of Swords, ada the Hierophant, ada Seven of Cups, ada Ace of Pentacles. Oke. Jadi ada dua ini ya, ada dua, nggak ada macam-macam nih. Yang pertama ada memang energi yang orang yang suka banget sama kamu atau sayang banget sama kamu, dan itu apa ya, ibaratnya melindungi kamu juga gitu ya, lagi kayak sering banget doa, jadi doanya tuh mengalir di setiap harinya kamu kayak gitu. Tapi ada juga nih orang yang memang kayaknya tuh sakit hati, entah itu pernah ditolak atau entah itu memang kamu tuh nyakitin hatinya dia, padahal hatinya dia tuh kayaknya yang setulus itu ke kamu, tapi mungkin kamu nolak atau gimana, akhirnya dia sakit hati. Setelah itu dia menghubungi guru spiritualnya gitu tuh ya, untuk dikerjain ya gitu, dikerjain maksudnya ya sorry to say gitu, maksudnya kayak yang saya nggak bisa nih sakit hati kayak gini, kalau bisa gimana ya, ini hubungannya dengan resources atau rezeki juga, jadi kemungkinan sih kayak yang dibuat ini ya, dibuat kayak yang rezekinya tuh agak lumayan mandek, atau mungkin ada juga yang biasanya hal-hal baik yang mau datang tuh jadinya keblok kayak gitu. Nah itu tuh gara-gara ada ini nih gitu. Ada juga yang mau orang yang ibaratnya ya, orang ini tuh kalaupun ini nggak kenal sama kamu, misalnya kayak gitu, orang ini nggak kenal kamu sama kamu, tapi orang ini pernah sakit hati itu sama kamu kayak gitu. Jadi intinya ada dua orang, ada dua energi di sini yang kebaca, yaitu energi orang yang memang suka sama kamu, sayang sama kamu, ibarat kayak gitu, tapi kamu tolak. Tapi yang kedua tuh ada yang nggak dikenal gitu ya, tapi sakit hati sama kamu, ibarat kayak gitu. Ataupun mungkin orang-orang terdekat kamu ya sakit hati sama kamu gitu, sampai kayak yang pakai jalur yang seperti itu kayak gitu sih yang aku lihat. Coba nanti kita lihat lagi dari mirror. Ya mirror, terus ada talking, ada phoenix. Sorry ya kalau misalnya ada noise ya. Ini kalau untuk ini sendiri, kalau untuk klarifikasinya, ini siapanya sih, ini kuat banget ada di relationship ya, hubungan kamu sama orang lain gitu loh, entah itu suka, entah itu gimana gitu tuh ya, atau mungkin juga ini ada bisa juga keluarga gitu loh. Jadi ada kan kadang gitu ya, ada dari keluarga sendiri, kadang-kadang dari saudara gitu tuh suka iri atau gimana gitu kan, ada sakit hati atau gimana, terus mainnya tuh nggak bersih, maksudnya kayak yang pakai via yang kayak gitu, black magic dan lain-lain gitu, ke guru spiritual sih aku lihat ininya gitu. Dan biasanya ya mereka ini suka banget, ibaratnya orang-orang ini nih, kamu tuh nggak sadar orang ini tuh ternyata begitu gitu, karena memang orang ini tuh kayak sering ke rumah kamu, mungkin kayak gitu, sering ngobrol sama kamu, atau mungkin sering chatan sama kamu
Jadi dia tuh kayak memantau gitu loh, memantau si kerjaan dari si guru spiritualnya ini sudah sampai mana gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu ngabarin, oh aku sakit nih, oh aku tuh sekarang rezekinya lagi nggak bagus nih, terus dia ketawa gitu loh kayak haha gitu, oh iya berarti berhasil gitu. Jadi jenis yang kayak gitu sih, energi yang tidak kamu tahu. Jadi hati-hati sama yang suka main ke rumah ataupun sama suka orang yang kamu kontak, ataupun ibaratnya kayak yang nanyain nanyain kayak hari ini ngapain atau gimana, atau tiba-tiba atau mungkin orang yang sering banget ngasak kayak bukan ngasak lagi, maksudnya ngasihin makanan mungkin ke rumah kamu kayak gitu. Hati-hati tuh yang kayak gitu. Siapa tahu kan gitu kan, karena memang ini ada unsur sakit hati gitu tuh. Terus di sini juga tapi ya semua ini juga emang didatangkan juga untuk transformasi atau phoenix ya. Jadi kalian tuh dibawa ke posisi atau tempat rendah dulu biar kalian juga mungkin sadar apa yang harus diperbaiki ataupun gimana kayak gitu. Jadi kalau misal kalian sedang mengalami kesulitan keuangan ataupun kesulitan untuk dapat kerja atau kesulitan kayak dapetin kesempatan padahal kesempatan ada di depan mata gitu, tapi kok kayaknya gagal lagi gitu atau kayak gitu bisa jadi itu adalah caranya Tuhan untuk bisa ngelatih kesabaran kamu, plus memang jalurnya dari jalur-jalur orang-orang sakit hati ini loh gitu ya. Hati-hati aja sih, maksudnya kalau misalnya bukannya aku juga ngajakin seuzon atau menuduh dan lain-lain, tapi kan kita juga harus aware ya gitu, takutnya memang ada orang jahat yang niatnya jahat ke kita gitu tuh kan, padahal kita tuh ibaratnya nggak nyari musuh atau gimana. Kadang ya musuh tuh suka datang dengan sendirinya gitu, kita tuh nggak nyari musuh tapi kadang-kadang mereka suka datang sendiri gitu, kadang-kadang kan suka gitu. Jadi ya hati-hati aja sih gitu. Jadi dicek lagi siapa yang memang itu kondisinya. Kalau kondisi kayak yang sekarang kalian lagi nggak kenapa-napa sih, atau kalian nggak ngerasa impact yang banget atau efek yang sangat-sangat sulit banget sih, it's okay ya, maksudnya gitu kan. Walaupun dia pakai guru spiritual atau gimana-gimana, it's okay. Tapi kalau misalnya seandainya memang udah tidak sekiranya mengganggu kamu, atau mungkin sudah levelnya bukan level biasa kayak gitu kan, yang mengganggunya nih gitu tuh. Jadi harus kayak nyari cara gimana caranya protection gitu loh, proteksi, ada protection biar setidaknya untuk bisa menetralkan energi negatifnya kayak gitu ya. Dating tuh ini tuh menurut aku sih ada kan, tadi kan aku bilang ada beberapa orang memang yang dari keluarga atau dari orang lain gitu kan, tapi ada juga yang memang punya perasaan ke kamu. Jadi ada dua kubu nih. Emang orang ini tuh pengen, sebelumnya pernah mungkin ya di yang, kalau untuk kelompok yang dari orang yang suka sama kamu itu pernah mau ngajak pacaran atau dating atau kencan, tapi kamunya nolak gitu. Entah itu mungkin kadang-kadang ya, oh kamu nggak bawa motor ya, atau kamu bawa mobil ya, nggak jadi deh gitu kayak gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang bikin dia sakit hati sampai akhirnya kayak begitu gitu. Ini udah root chakra. Jelas orang ini kenapa begitu, energi ini kenapa begitu, karena mungkin dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk membalas kamu secara sehat ya gitu tuh. Jadinya makanya dia menggunakan cara yang lain gitu, yang tidak terlihat gitu tuh kan. Karena kalau tidak terlihat kan buktinya juga susah dicari ya gitu tuh, susah dicari karena sifatnya kan spiritual gitu tuh. Oke, untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada N, ada C inisial, ada Y, ada O, ada C lagi, ada U, ada W, ada I. Oke, jadi inisialnya N, C, Y, O, C, U, W, I. Jadi ini bisa inisial kamu atau ini inisial orang yang tadi itu ya, yang tadi sakit hati, atau orang-orang itulah intinya kayak gitu. Inisialnya ada di sini. Jadi mungkin dicek dulu apakah ada orang yang sering banget ke rumah atau sering banget ngechat dengan inisial nama ini gitu tuh ya. Atau mungkin kamu biasanya juga kalau misalnya kita tuh diganggu sama sesuatu itu pasti ini ya, pasti udah ada feeling gitu ke
ke beberapa orang kan gitu kan, nih inisialnya dari sini enggak gitu. Kalau misalnya enggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk part 1. Semoga ngasih insight atau pencerahan. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye. Hello, bagi kalian yang pilih file 2 itu ada Apricot Agate. Kita lihat. Sorry kalau misalnya ada noise-nya, emang lagi ada rame-rame di depan. Gitu. Di sini ada Two of Swords, ada Eight of Cups, ada King of Pentacles, ada The Tower, ada Page of Wands. Jadi energi di sekitar kamu nih sebenarnya adalah ini kayaknya orangnya, bukan orang ya, maksudnya energinya nih energi transformasi besar-besaran gitu loh yang mau datang ataupun memang sudah datang di hidup kamu. Jadi mungkin kamu ada di posisi dimana kamu ada bingung, terus kayak bingung untuk maju atau mundur atau gimana kayak gitu. Dan di sini tuh kayak harusnya kamu menghadapi itu secara bijak dan lain-lain kayak gitu. Terus mengikuti kata hati kamu, juga mengikuti hobi atau dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Gitu, seharusnya kamu kayak gitu, tapi kamu dikasih energi membingungkan kayak gitu. Jadi kayak yang energi sekitar kamu nih justru energi menurut aku energi transformasi yang memang kamu buat sendiri gitu, bukan energi dari eksternal. Tadi kalau misalnya si pile 1 dia energi eksternal, memang energi dari luar atau orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu ini energinya energi benar-benar energi sendiri kayak gitu, energi yang kamu bikin bingung diri sendiri, mau ngeliat gue sesuatu, mau maju atau mundur itu kamu bingung sendiri kayak gitu ya. Padahal simple banget. Kalau misalnya emang kamu tuh pengennya peaceful atau damai dan lain-lain ya gitu kan, ibaratnya kayak gitu, kamu tinggal ngikutin aja hal yang paling mudah gitu. Kalau misalnya memang misalnya kayak kamu mengincar seseorang misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba orang itu nggak ngasih kamu ruang gitu, ibaratnya ketemu kamu enggak, usaha juga untuk deketin kamu enggak, ataupun usaha untuk komunikasi sama kamu pun enggak gitu tuh kan. Simple hal yang kayak gitu tuh ngapain dikejar kan gitu kan. Gitu, yang ada kamu tuh tetap aja jadi fans gitu kan, karena kamu menempatkan seseorang sebagai selebriti kan gitu kan, di pedestal yang kayak gitu. Nah kamu tuh kayak lagi bingung kayak gitu, ataupun mungkin kamu juga bingung soal mungkin mau kerja atau mau kerja di tempat perusahaan itu atau enggak kayak gitu. Jadi kayak banyak energi membingungkan, energi depression atau energi stres nih agaknya gitu, tapi yang kalian buat sendiri justru gitu. Dan sebenarnya simpelnya kalau untuk menetralisir energi tapi gak bagus ya kalau misalnya kamu kelamaan ada di energi low vibration atau depression yang kayak gitu kan, kamu bakal narik manifestasi yang buruk-buruk ya gitu tuh. Jadi manifestasi kamu yang baik malah makin jauh gitu tuh, dan energi manifestasi buruknya malah makin datang kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya memang kalian bingung mau pilih yang mana, maju mundur, ataupun mau ibaratkan kamu lagi ada di dua pilihan, pilih yang paling mudah, pilih yang paling peaceful, pilih yang paling damai buat kamu kayak gitu. Bukan soal oh nanti kalau misalnya saya nggak sama dia nanti saya mau sama siapa misalnya kayak gitu kan, terus nanti kalau misalnya itu nanti saya galau dong, nggak ada yang bisa saya cintai lagi kayak gitu. Itu sebenarnya bukan nggak ada yang mencintai kamu lagi, tapi kamunya yang nggak mau mencintai orang lain kayak gitu kan. Jadi jangan keras kepala, tolong lebih bijak lagi kan, nanti kamu bakal manifestasiin sesuatu yang buruk gitu loh jadinya gitu ya. Paham nggak? Semoga paham. Dan jadi ya ikutin yang paling enjoy lah gitu. Di situ ada The Grim Reaper, ada Twin Flames, ada Paradise. Oke, gini. Ini jelas ada The Grim Reaper, the relationship is over gitu. Nggak ada kesempatan kedua gitu tuh. Ayolah berkembang dan ubah hidup kamu. Karena memang ya ini ada The Tower juga. Kamu tuh sudah dikasih The Tower, udah dikasih peringatan sama Tuhan, tapi kamu nggak bisa ngelihat juga. Tapi kamu keras kepala juga nih, sebal sekali kayaknya sebal sekali spirit dan lain-lain ngelihat kelakuan kamu yang seperti ini, ibarat kayak gitu ya. Jadi energinya jelek terus gitu loh. Kamu tetap bakal narik orang yang sama, karena apa? Kamu nggak bisa lepas dari orang yang sama pula kayak gitu. Jadi energi yang nggak menguntungkan kamu itu terus-terusan bakal datang sama kamu, ibarat kayak gitu.
Jadi kalau memang udah over, udah selesai, udah putus atau udah gimana, udah tinggalin. Karena energi yang terus-terusan ada di situ tuh nggak bagus buat kamu kayak gitu ya. Justru nih, twin flame kamu tuh sebenarnya nih ngelindungin kamu. Entah itu twin flame kamu inkarnasi di dunia ini eh, pada lifetime ini ya sekarang kayak gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu twin flame kamu siapa dan lain-lain dan kamu kerasa kayak kok kayaknya nggak ada, twin flame-nya bukan nggak ada tapi nggak inkarnasi aja, tapi dia tetap mantau kamu dari atas. Jadi kayak ibaratnya kayak yang kalau orang pakai walkie talkie, ini yang satu di bumi yang satu di realm gitu tuh, jadi kayak yang saling ngarahin gitu tuh. Mungkin aja twin flame kamu juga ngarahin kamu dari atas gitu tuh, ngelihat kamu dengan posisi seperti ini menyedihkan sekali di kembarannya gitu kan, ibaratnya kayak nggak seharusnya kamu kayak gini kayak gitu. Makanya kalau kenapa mungkin kamu nggak diberhasilkan atau nggak dijadikan dengan orang tersebut ya karena memang nggak bagus menurut film kamu, ibarat kayak gitu, menurut real, menurut semuanya, ibarat menurut Tuhan nggak bagus buat kamu, tapi kamu tetap kejar di situ kayak gitu. Jadi tolong dikejar happinessnya sebaik mungkin, ibaratnya gitu. Jangan kamu jangan menggantungkan kebahagiaan kamu cuma ada di satu orang itu aja, ibarat kayak gitu ya, ataupun di pekerjaan yang itu aja misalnya kayak gitu. Nggak melulu tentang cinta ya, ibarat kayak gitu. Kalau memang udah harusnya di ending kan ya udah ending aja kayak gitu. Karena kebahagiaan itu ada dalam diri kamu sendiri, dan kamu yang memutuskan mau bahagia atau enggak. Kalau misalnya kamu tetap ada di situ, di situasi yang bikin kamu bingung, capek, nggak tahu mau gimana, stuck dan nggak ngapa-ngapain, ya go away, pergi dari situ gitu tuh. Nanti kamu baru dapet happiness yang baru kan gitu. Susah kalau misalnya kalian nggak mau jalan gitu. Jadi ini energi yang kamu nggak kamu tahu tuh sebenarnya energi dari realm ya, atau energi dari twin flame kamu ini yang dari atas. Kalau misalnya kamu memang nggak ngerasa kamu punya twin flame di bumi, tapi kalau misalnya kamu sekarang lagi nggak lagi, kalau misalnya kamu sekarang eh, kamu tahu twin flame kamu gitu kan, ya kayak gitu, twin flame kamu yang ngarahin kamu, yang lindungin kamu. Jadi ibaratnya karena twin flame itu adalah kembaran jiwa kamu sendiri, jadi intinya internal bukan eksternal kayak gitu ya, bukan dari luar energinya tapi dari dalam gitu. Jadi energi yang gak kamu ketahui itu ini. Nobody. Ya, nggak ada orang lain, nggak ada orang lain lagi selain ini, cuma bisa kamu yang waiting tuh. Tunggu yang terbaik, tunggu divine timing. Jangan sampai rusuh cuma gara-gara kamu jomblo terus rusuh, atau jangan-jangan, atau misalnya kamu ada di antara dua orang terus kamu rusuh gitu tuh kan, dan kamu nggak bisa milih mau gimana kayak gitu. Nggak ada lagi, nggak ada lagi yang bisa bikin semua yang membaik selain diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi sekarang simpel aja, tinggal kamu mau maju atau enggak, mau move on atau enggak kan gitu. Itu aja. Itu ya. Ini inisialnya ada Z, ada U, ada Z lagi, ada K, ada N, ada N, ada S. Oke, jadi inisialnya Z U Z K N N S. Ini inisialnya, bisa inisial kamu atau inisial si orang yang kamu, yang ibaratnya yang punya energi untuk ngarahin kamu ini loh gitu ya. Oke, aku ada cukup untuk PL2. Semoga mengasih lagi, memberikan gitu ya, memberikan pencerahan. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading lagi selanjutnya. Bye. Halo ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih pile nomor 3 itu Tiger Eye, kita lihat energi apa yang mengelilingi kamu ya. Energi yang tidak kamu sadari di sekitarmu. Ada Six of Swords, ada Ace of Wands, ada The Strength, ada Eight of Pentacles, ada High Priestess. Oke, jadi ada orang yang mau datang ke arah kamu, yang akan memberikan, ibaratnya yang akan memberikan perubahan atau awal mula yang baru juga kayak gitu. Dia hatinya atau perasaannya sangat kuat banget ke kamu kayak gitu, dan bahkan kamu itu menginspirasi dia untuk bekerja keras juga, dan juga
dan juga dia juga bekerja bekerja keras juga untuk ibaratnya memaintain atau menjaga hubungan sama kamu kayak gitu. Dan kamu tuh sama orang ini dilindungi secara divine, jadi dilindungi banget sama universe, dilindungi banget sama angels dan lain-lain. Memang higher realm dukung kamu untuk dipertemukan dengan orang ini. Jadi kalau misalnya kalian memang lagi nunggu seseorang, atau mungkin kamu, sorry ya kalau misalnya ada noise, kamu lagi nunggu seseorang, ataupun kamu nggak tahu nih, have no clue siapa gitu kan yang mau datang, ataupun mungkin kamu lagi nggak mikirin siapapun gitu, tapi orang ini bakal datang, untuk ngasih, atau ibaratnya ya menawarkan gitu loh. Dan itu memang sudah diatur banget sama divine, sudah memang sudah waktunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang datang ke kamu, ya itu orangnya gitu. Orangnya pekerja keras banget gitu loh. Bahkan menurut aku ini ada perpindahan, berarti ibaratnya bukan orang dekat ya, maksudnya bukan di sekitar kamu atau satu kota sama kamu. Dia harus berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya, atau mungkin dari satu negara ke negara lainnya, berarti gitu kan. Jadi bekerja keras untuk itu, untuk bisa ketemu sama kamu kayak gitu ya. Sebenarnya walaupun seandainya kamu nggak tahu orangnya, ataupun dia juga sebenarnya nggak tahu kamu banget kayak gitu, tapi kayak realm dan universe itu sudah menentukan nih gitu kan. Oh, tanggal sekian kalian ketemu, oke, begini begini begini, ya udah diatur semuanya kayak gitu. Jadi intinya energi yang ada di sekitar kamu nih energi perlindungan atau energi arahan dari divine atau dimensi atas ya, gitu ya. Terus ini ada boat, jelas ini beda kota kataku tuh. Ada progress, ada perpindahan gitu tuh. Jadi dia mau datang nih beneran kan naik kapal. Six of Swords itu perpindahan. Terus dia tuh bakal menawarkan stabilitas, terus keamanan juga, terus kayak yang ibaratnya dia tuh nggak kaku loh orangnya gitu. Orangnya tuh kayak yang fleksibel. Kalau kamu pengen apa, dia pasti bisa turutin kayak gitu. Kalaupun caranya menyesuaikan jadwal kamu, dia pasti bisa menyesuaikan jadwal kamu kayak gitu. Jadi dia juga datang untuk bisa membereskan frustasinya kamu sama atas hubungan-hubungan kamu di masa lalu, atau mungkin apa ya, kayak nggak ada rasa percaya dirinya kamu gitu, atau kamu tuh orangnya sering sabotase diri sendiri, atau banyak isunya, atau banyak ketakutannya kayak gitu ya. Terus atau mungkin kamu tuh orangnya jelesan. Nah, orang ini datang buat kamu tuh sebenarnya buat nanti yang bakalan bikin kamu tuh bisa ngelepas sifat-sifat itu gitu, sifat-sifat mungkin ketakutan kamu sama hubungan, ataupun jealousnya kamu, ataupun mungkin kamu yang sering sabotase karena nggak punya rasa percaya diri yang bagus kayak gitu. Justru nanti kan dia bakal ngebooster ini kamu, pedenya kamu kayak gitu ya. Jadi menurut aku sih ini soulmate yang bakal datang. Jadi orangnya jelas bakal datang, terus menawarkan sesuatu ya buat kamu. Dia juga ngejaga kamu ini nantinya, ngejaga kamu secara fisik kayak gitu. Walaupun mungkin secara energi mungkin lebih ke divine ya, atau mungkin lebih ke dimensi atas, jenis angels atau ya Tuhan lah, intinya kayak gitu. Tapi kalau nanti ketika ketemu pun dia bakal jaga juga gitu jadi energinya double dari energi dari orang ini, energi dari realm juga gitu loh. Gitu sih. Karena kalau misalnya ada yang memang hubungan yang dilindungin sama divine ini, biasanya yang diarahin sama divine ini emang bener-bener sacred ya. Jadi memang pertemuannya itu yang nanti bakalan bikin vibrasi bumi juga naik gitu kan. Terus nanti pertemuannya juga bakalan gak biasa gitu loh. Walaupun mungkin kayak unexpected atau tidak diduga datangnya, tapi beneran se-worth it itu loh gitu loh. Jadi kalian gak bakal pernah nyesel ketemu sama dia, gak bakal pernah nyesel untuk kayak yang nunggu dia lama, itu gak bakal nyesel kayak gitu. Ada home, oke. Nanti kamu juga bakal ngerasain rasanya seperti di rumah ya sama dia, atau dia menemukan kamu tuh ketemu dia tuh nanti seperti menemukan rumah kayak gitu. Karena memang biasanya soulmate atau twin flame biasanya emang kayak gitu, miss you. Oke, jadi sebenarnya dia tuh udah kangen sama kamu
kapan nih kangen sama jodoh kayak gitu, atau kangen sama si ini gitu 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 gini gitu. Jadi energinya itu energi kayak lovey-dovey things. Mungkin kamu kadang-kadang pernah nggak sih ngerasain kayak yang tiba-tiba kamu kayak jatuh cinta sama orang, atau kayak kamu kayak yang ada nyes nyes gitu, gimana ya, di hati itu kayak yang eh happy, kayak orang jatuh cinta tapi nggak tahu sama siapa kayak gitu. Nah itu tuh biasanya dari dia, energi dari dia gitu. Oke. Hmm. Ini inisialnya ada N, ada X, Q, I, J, I lagi. Jadi X, Q, I, J, I. Ini inisial, bisa inisial kamu atau mungkin inisial doi yang mau datang ya. Gitu. Untuk zodiak sendiri sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu. Tadi aku panel 2 nyebutin zodiak nggak ya? Semoga nyebutin ya, apa lupa ya? Ya udah, sorry ya kalau misalnya lupa. Aduh, kelupaan. Oke. Aku udah cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.